ILC adalah merupakan tempat wadah untuk para pembenci pemerintah. Ya, contohnya adalah Rocky Gerung yang menginginkan agar pemimpinnya dibunuh dulu atau gugur dulu. Inilah pernyataan Rocky Gerung. Ya. Hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa bang? Yang namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diputar lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi kalimat terakhir Itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu? Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa? Elit mana? Bukan elit yang sekarang, elit yang sekarang. Nomor 17 tahun 2017. Coba dia jawabin, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Itulah diantaranya para pembenci Jokowi yang ditampung oleh ILC. Dan benar kata Pak Iyas Subiakto. Luar biasa Pak Iyas Subiakto yang mengatakan bahwa ILC wadah memusuhi bangsa Indonesia. Dan kita dengarkan pernyataan Pak Iyas Subiakto. Terus kalau saya lihat 100 orang, 108 orang yang dipanggil itu banyak celotehan. Ada orang Jokowi lah, masih 17 orang lah, berarti ini tidak ganti kabinet. Ini cuma meneruskan. Loh ya memang iya, Bang Pak Prabowo itu penerusnya Pak Jokowi. Ya pasti ada orang-orang yang diambil, mana kinerjanya yang baik dan mana yang masih mau. Saya lega juga ada Bu Sri Mulyani yang masih memegang sebagai Menteri Keuangan. Karena ini orang capable banget gitu kan. Gak ada penggantinya. Belum ada kalau saya pikir sampai sekarang. Dan dia memang menyiapkan APBN. Jadi dia harus duduk di situ gitu. Yang lain adalah tambahan seperti Profesor Stella Christie yang dari China, Tsinghua itu. Itu direkrut Pak Prabowo, kalau dia tidak mengabdi, ngapain dia pulang? Duit mah berlimpah di sana sama dengan Bu Sri Mulyani lah. Kalau cuma cari uang, jadi apa? Direktur Bank Dunia, gajinya itu hampir 1 miliar 1 bulan. Pulang jadi menteri, gajinya 60 juta itu kan. Sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu kualitasnya, terus kalian selalu mengejek-ngejek mereka, kalian itu nggak tahu diuntung, kata orang. Ya, kapasitasnya apa, mulutnya aja yang panjang. Ya sama dengan kumpulan Faisal Assegaf, Amin Rais, Refli Harun, itu orang-orang pecatan yang bahkan jadi komisaris saja pun diberhentikan. Kapasitas Anda apa gitu? Kalau sekarang cuma teriak-teriak kan cuma minta mau diperhatikan, syukur-syukur dipanggil Pak Prabowo gitu. Itu sudah lewat masanya. Jadi bertindaklah dengan kebaikan supaya orang melihat kalau Anda punya kapasitas. Apakah itu Anda kepingin jadi pejabat atau apa? Tapi kalau tidak ya sudah jadi orang biasa seperti kita ini. Kita mengikuti apa yang terjadi di negeri ini untuk masa depan anak cucu kita, kan harusnya seperti itu. Jadi harus ditata lah hatinya, jadi nggak usah marah terus. Buat apa sih? Kalau Anda orang Islam kan sudah dibilang Rasulullah bahwa manusia itu ditentukan oleh segumpal darah yang ada di dadanya itu. Kalau sakit gumpalan itu, maka sakitlah orang itu semuanya. Nah Anda ini kalau saya lihat masuk kategori itu. Jadi hatinya itu sakit gitu. Sehingga perilakunya itu perilaku apa? Perilaku orang sakit. Sampai sekarang itu kan perilaku kalian itu perilaku orang sakit. Kalau soal kepintaran Anda profesor apa silakan. Tapi itu nggak jaminan. Kan sudah berapa kali dikasih tahu bahwa kalau pintar saja, setan itu lebih pintar dari kalian gitu. Apa kalian sekarang bersama dengan setan sehingga nampak kepintarannya jadi begitu buas gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, saya pikir kita-kita yang mendukung, dari awal mendukung Pak Prabowo, dan sekarang sudah terbentuk kabinetnya, tinggal nanti tanggal 20 pelantikan, habis itu langsung belajar. Besok ini tanggal 25 katanya ada lanjutan gemblengan di markas militer di Magelang. Semoga hal-hal yang
yang dilakukan ini membawa dampak yang lebih baik. Itu sajalah. Kalau soal kebanyakan, kekurangan, dan sebagainya, yang namanya tim kabinet, ini kan semuanya direview. Setiap tahun ada reshuffle, mana yang dianggap tidak mampu, ya pasti diganti. Itu konsekuensi mereka yang menerima, ya kan? Gitu. Jadi nanti, jangan pula nanti hati-hati, nanti ada menteri yang diberhentikan, jadi masuk ke kelompoknya Amin Rais lagi, gitu. Ini harus disiapkanlah hati kalian. Jadi pesan kami bagi orang-orang yang masuk di dalam kabinet sekarang, jangan mutungan gitu, jangan mutungan. Nanti begitu nggak dipakai 1 tahun 2 tahun terus gabung sama orang sakit hati. Jangan, jadi harus dipersiapkan hatinya ya. Jangan nambah-nambah ruwet di Indonesia ini gitu. Karena kita ini mau kerja, mau melihat masa depan yang sudah disiapkan pondasinya oleh Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita harus sama-sama lah kita menjaganya. Kami orang-orang sipil yang tidak main di politik, yang tidak jadi pejabat, ya sebisanya kami harus memberi masukan kepada orang-orang di sekitar kami yang kira-kira agak aneh-aneh, ya kita tertibkan juga gitu. Seperti saya itu ya, karena saya ngurusin masjid, saya ngurusin lingkungan, ya saya masih bisa ngomong dengan mereka itu. Ada orang-orang di sekitar kita juga ada. Ya, mungkin mereka bagian dari 16% atau 24%, kita tidak tahu ya. Jadi saya pikir begitu. Jadi kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Prabowo. Selamat sudah membentuk kabinet. Semoga nanti diberi kesehatan lahir batin sehingga bisa mengeksekusi rencana-rencana kerja yang begitu banyak dan begitu besar. Capaian satu hal, tapi kalau sudah diniatkan dan dieksekusi, kita akan bisa mengikuti bagaimana progres hasilnya nanti. Begitu saya pikir obrolan kita siang ini. Sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai hari ini kita masih aman-aman saja. Situasi dunia seperti ini, ada perang-perang di sana-sini, cuacanya juga tidak kondusif, ya. Semoga ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bekerja normal seperti biasa lagi. Dan pada kenyataannya DILC adalah pendukung Anies Baswedan. Ya, hasil polling ILC jika Pilpres dilakukan hari ini adalah 65% memilih Anies Baswedan. Ya, memang betul. Ya, ILC adalah menampung orang-orang pendukung Anies Baswedan. Oleh karenanya, ya, maka Anies Baswedan yang menang di dalam polling itu. Bahkan yang lebih lucu lagi mengatakan bukannya kemarin sudah 150% ya, kok sekarang turun menjadi 65%. Saya selalu Pak Amin Rais, demikian kata yang menjawab itu. Dan mahasiswa pembenci Jokowi dan pembenci Gibran yang ditampilkan di ILC. Dan mereka menginginkan Gibran tidak dilantik. Dan mereka malu katanya dipimpin oleh Gibran. Gitu. Belum lagi Gibran dengan penuh dinamikanya di masa menjelang dia dilantik. Dan mengapa menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Dengan ada Fafa adalah sebagai bentuk malunya narasi-narasi yang dulu ketika pemilu bahwa Gibran adalah harapan anak muda, representasi anak muda. Kami anak muda malu ketika representasi kami adalah Gibran. Bang, gitu. Ketika kemudian sombong sekali mengaku malu bila representasi untuk anak muda adalah Gibran. PMSI katanya begitu ya. Dari ILC, Refli Harun juga mengatakan kalau Gibran tidak jadi dilantik. Dan inilah pernyataan Refli Harun. Terus tadi saya lihat juga di TikTok, FX siapa itu yang bekas wali kota Solo yang dulu berseteru dengan Pak Jokowi dan Gibran, menyebut-nyebut bahwa Pak Jokowi adalah kawan lamanya. Terus dia menyinggung ya istirahat dulu, nggak perlu ikut kampanye pemilihan gubernur dan sebagainya. Ente takut, lu takut kalau Pak Jokowi sempat ikut kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah, lewat kalian semua. Tapi kalau saya pikir sebenarnya ini kans bagus kalau memang mau menunjukkan bahwa Megawati adalah seorang pemimpin yang luar biasa, itu adalah kandang banteng. Mari sama-sama kita lihat. Turun saja sekalian, Bu Mega mendukung kampanyenya Andika, Pak Jokowi kampanye untuk Pak Lutfi gitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Ini sebenarnya
ada peluang untuk menunjukkan itu. Tapi jangan terus flu, nanti alasan sakit flu lagi gitu. Kayak kemarin kan diundang nggak datang. Sakit flu, Pak Mahfudnya ke Surabaya, jenguk ibunya, Ganjarnya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, tapi tidak menyebut Gibran. Lo kerdil lo Ganjar. Gaya aja lo. Ini kan menunjukkan kalian tambah parah posisinya di mata masyarakat, ya kan? Ya kalau Megawati ya kita tahu nggak berani ke tempat pelantikan itu karena ketemu SBY musuhnya, ketemu Jokowi musuh baru, Gibran apalagi gitu. Di sana juga ada Luhut Panjaitan. Jadi makanya saya bilang dari dulu, manusia itu musuh satu itu sudah kebanyakan, kawan 1000 itu masih kurang. Masa petuah-petuah orang tua seperti itu nggak didengarkan? Anda kan sebagai seorang negarawan katanya kan, Presiden kelima Republik Indonesia gitu. Pelantikan diundang nggak datang. 17-an ngadakan hormat bendera sendiri di kantornya PDIP. Ini menunjukkan kekerdilan bersikap. Bekas presiden kok kayak gitu perilakunya. Tapi ya kita tahu karena memang ya itulah dia. Manusia ini kan pada akhirnya ditunjukkan kualitasnya gitu. Seperti Pak Mahfud juga. Apa 9,5 tahun ikut Pak Jokowi, tiba-tiba Pak Jokowi dikuliti macam-macam seperti itu sekarang. Anda makin turun derajat, bos. Kalian yang menyerang Jokowi, satu-satu runtuh kalian. Kita lihat satu-satu. Karena kebaikan itu nggak bisa ditabrak. Ya, tabur tuai itu akan datang gitu. Masa perlu dinasihati lagi orang-orang sekelas kalian, ya kan? Ada profesor, walaupun profesornya honoris causa lah ya gitu ya. Jadi ya bagi kita ya sekarang kita harus dukung, kabinet sudah dibentuk hari nanti ada penggemblengan di Magelang ya, tim buildingnya Pak Prabowo caranya militer ya kita berdoa dengan tim yang 108 orang itu semoga semua kerjaan bisa dipercepat. Jadi akselerasi pekerjaan yang mengejar ketertinggalan ini harus terus dikebut gitu. Saya pikir Pak Prabowo punya strategi itu. Ya semoga semuanya dilancarkan. Buat kita ya kita terima bareng-bareng ayo. Seperti Pak Prabowo katakan, mari kita urusi negara ini dengan baik. Jadi Anda boleh kritis, Anda boleh memberi masukan, tapi dengan adab yang baik. Jangan dengan mulut comberan yang akan meninggalkan kesan tidak baik di kuping dan mata anak-anak kita nanti. Masa sudah tua-tua perlu diajari lagi, ya kan? Jadi berpikirlah yang jernih saja ya. Indonesia ini harus besar karena memang kita negara besar dan harus sukses di tahun 2035 dan 2045. Mari kita sambut Indonesia maju, Indonesia emas dengan tekad yang sama ya. Tidak menutup untuk dikritisi kabinetnya Pak Prabowo, tapi dikritisi dengan baik saja, jangan dimaki-maki atau jangan pakai maki-maki lah gitu ya. Stop saja buang-buang energi itu ya. Demikian obrolan kita sore ini, semoga kita diberi kesehatan untuk Indonesia yang sehat ke depan. Ini ngomong berdasarkan perspektif hukum tata negara. Jadi kalau Anda mau membantah harus pakai perspektif hukum tata negara juga, ya kan? Jangan pakai perspektif perasaan ya. Jadi kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keren Jadas. Lagi podcast. Jadi kawan-kawan semua, begini ya. Ini saya berusaha berpikir hukum tata negara, ya. Mengenai ada pendapat yang mengatakan bahwa Gibran memenuhi syarat untuk tidak dilantik, kan begitu? Lagunya itu kan tadi kita bikin ya kan? Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fu fa fa, batalin aja. Jadi begini penjelasannya ya. Yang namanya pilpres itu proses mulai dari pemutahiran data pemilih sampai kemudian dilantiknya seorang presiden dan wakil presiden terpilih. Prosedur pilek sudah selesai.
dengan pelantikan tanggal 1 Oktober kemarin. Tapi Pilpres belum selesai. Karena Presiden dan Wakil Presiden menunggu untuk dilantik. Pertanyaannya adalah, seandainya dalam proses masa tunggu tersebut, material Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sudah berubah, tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, apakah dia masih berhak, masih layak untuk dilantik? This is the question. Itu pertanyaannya. Saya kasih contoh yang paling ekstrim misalnya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih digerebek narkoba atau digerebek berjudi. Akankah kemudian kita mengatakan, oh itu hak konstitusional dia, dilantik dong dia. Nah, dalam hal ini memang pakar hukum tata negara bisa berdebat. Tetapi saya mengatakan bahwa selama dia belum dilantik, maka masih berlaku rezim Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Saya mencatat ada 3 hal yang mungkin akan bisa menyebabkan seorang Gibran tidak bisa dilantik. Pertama, dia sudah melakukan perbuatan tercela. Syarat untuk menjadi wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur di pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017. Itu satu. Kenapa dia melakukan perbuatan tercela? Jadi kalau kita lihat yang namanya penjelasan pasal itu, dikatakan bahwa perbuatan tercela itu contohnya, tapi tidak terbatas pada ini saja. Judi, mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya. Tapi itu contoh. Ya. Tidak itu saja. Nah, perbuatan tercelanya di mana? 3. Bukan soal fufu-fafanya saja yang 5-10 tahun yang lalu, yang kata Profesor Jimli As-Sidiki, sudahlah. Itu kan sudah 5-10 tahun yang lalu, menjelang Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Enggak. Itu iya, karena luar biasa kan, bagaimana seorang kualitas wakil presiden membuat postingan-postingan itu. Saya merasa ya, setelah saya ada fufu fafa itu, saya lihat kembali postingan saya. Enggak ada yang